Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gana Nugroho dengan NPM 2341106 dari kelas Manajemen 23 Ekstensi. Di kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang fungsi linier dan fungsi permintaan. Konsep dasar fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan sistematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dengan contoh, Y sama dengan 2X plus 1X sama dengan. Selanjutnya ada unsur pembentukan fungsi. Unsur pembentukan fungsi dibagi menjadi 3. Yang pertama variabel, yang kedua konstanta, dan ketiga koefisien. Dengan contoh, Y sama dengan 2X plus 1. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan gambaran dari sistem koordinat kartesius dalam fungsi linier dan fungsi permintaan. Di dalam sistem koordinat kartesius, terdapat dua sumbu. Yang pertama sumbu Y yang disebut juga dengan sumbu P atau price, dan sumbu X yaitu disebut juga dengan Q atau quantity. Dalam menggambarkan suatu fungsi, meletakkan variabel bebas pada sumbu horizontal dan variabel terikat pada sumbu vertikal. Selanjutnya ada fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi yang memiliki pangkat derajat variabel bebas atau x1 dengan rumus f dalam kurung x sama dengan y sama dengan ax plus b, dengan keterangannya y yaitu sebagai variabel terikat dan x itu variabel bebas, a sebagai koefisien dan b sebagai konstanta. Pada bentuk umum tersebut, yakni Y sama dengan AX plus B, menyatakan bahwa Y adalah fungsi dari. Selanjutnya ada definisi fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan antara barang dan jumlah barang yang diminta konsumen. Permintaan yang diartikan sebagai jumlah barang yang ingin diminta konsumen dengan kemungkinan tingkat harga tertentu. Permintaan muncul jika pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa dengan kemampuan untuk membayarnya. Selanjutnya, faktor-faktor fungsi permintaan. Dalam fungsi permintaan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu harga barang atau jasa. Yang kedua ada harga barang lainnya. Yang ketiga, besar pendapatan masyarakatnya. Yang keempat, pendistribusian pendapatan. Yang kelima, model kesukaan masyarakat. Dan keenam, yaitu ramalan tentang keadaan di mana yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis fungsi permintaan. Di fungsi permintaan terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama ada permintaan potensial, permintaan absolut, dan permintaan efektif. Berikutnya saya akan memberikan contoh soal. Di sini sudah ada soalnya. Diketahui A sama dengan 100, B sama dengan 24, P sama dengan 4. Nah, pertanyaannya, hitunglah jumlah barang yang diminta. QD sama dengan A min BP sama dengan 100 dikurang 24P. 100 dikurang 24, karena tadi P-nya 4 jadi 4, ikut di bawahnya 4. Jadi 100 dikurang 96, 24 dikali 4, jadi hasilnya 96 dengan hasil 4. Selanjutnya ada P. P-nya 4, Q-nya 4. Jadi P dan Q sama dengan 4,4. Dengan sumbu koordinat kartesiusnya yaitu 4, Y-nya 4, dan X-nya, sumbu X-nya 4. Jadi QD sama dengan 100 dikurang 4.
Dengan menyimpulkan beberapa yang saya sudah jelaskan, maka saya akan menyimpulkan bahwa rumus fungsi permintaan erat kaitannya dengan jumlah barang atau jasa yang diminta dengan harganya. Fungsi permintaan juga menunjukkan jumlah barang atau jasa dengan jasa yang mempengaruhinya. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya dapat kata-kata yang tidak pas atau saya menjelaskannya kurang gimana gitu ya, saya mohon maaf, saya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.